Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Siapa yang nggak hadir? Dewi. Ya, kita doakan ya yang sakit semoga cepat. Coba udah sekarang baca doa terlebih dahulu sebelum belajar. Teks eksplanasi kan? Ya. Enggak energi alternatif. Pak? Hai. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai teks eksplanasi sebetulnya apa aja, energi alternatif. Ya. Belajar mengenai kerja sama ASEAN di bidang iptek. Oke? Tujuannya itu agar kalian mengetahui struktur teks eksplanasi dan juga kalian tahu contoh sumber energi alternatif dan contoh kerjasama ASEAN di bidang iptek. Coba sekarang dibuka e-booknya. Udah? Ada yang masih ingat gak teks eksplanasi itu apa? Teks yang menjelaskan atau menceritakan suatu kejadian alam ataupun kejadian sosial. Contohnya kejadian alam apa? Contoh kejadian alam. Ya, gempa bumi, terus banjir. Ya. Terus teks eksplanasi itu teks yang menjelaskan atau menceritakan kejadian tersebut atau kejadian alam dan sosial. Misalnya menceritakan mengenai tsunami, ya, hujan ataupun lainnya ya. Nah, ciri-cirinya itu bisa dilihat di e-book juga ya, ada. Ciri-ciri itu yang pertama bersifat fakta. Apa itu fakta? Ya, fakta itu asli atau nyata. Jadi teks eksplanasi itu menceritakan suatu kejadian yang nyata, yang nyata ataupun yang bersifat fakta. Terus yang kedua juga bersifat keilmuan atau berhubungan dengan ilmu pengetahuan, baik ilmu pengetahuan alam maupun ilmu pengetahuan sosial. Nih, terus yang ketiga cirinya itu tidak berusaha mempengaruhi pembaca untuk percaya terhadap hal dibahas.
Dan yang terakhir itu bersifat umum. Paham? Coba yang pertama apa? Cirinya. Informasi yang dibuat berdasarkan fakta Terus atau yang dibahas yaitu suatu fenomena yang bersifat keilmuan atau berhubungan dengan pengetahuan. ya, terus Sifatnya informatif dan tidak berusaha memengaruhi pembaca untuk percaya pada hal yang ya. Dan yang terakhir itu bersifat umum. Ya. Ingat jadi kalau misalkan nanti ada soal nanti kalian jawabnya ciri-ciri teks eksplanasi. Yang pertama itu bersifat fakta, terus bersifat keilmuan, ya, keilmuan baik ilmu pengetahuan alam maupun ilmu pengetahuan sosial. Dan ketiga itu tidak mempengaruhi pembaca. Dan yang terakhir bersifat umum. Paham? Sekarang ada yang tahu strukturnya apa aja kalau teks eksplorasi? Kita lihat di bukunya. Coba perhatikan ke depan. Struktur teks eksplorasi ada berapa? Yang pertama itu pernyataan umum. Di bagian pernyataan umum menjelaskan tentang apa? Di bagian ini tentang gambaran umum fenomena peristiwa alam yang akan dibahas. Ya, ingat ya. Di struktur teks eksplorasi yang pertama itu pernyataan umum menjelaskan mengenai gambaran umumnya, ya. Ingat apa yang pertama? Pernyataan umum yaitu menjelaskan gambaran secara umum fenomena tersebut, ya. Yang kedua apa? Deret penjelas. Berisi apa kalau deret penjelas? Menjelaskan tentang penyebab dan akibat yang ditimbulkan pada fenomena tersebut. Nah, jadi setelah tadi ada pernyataan umum yaitu yang menjelaskan secara umum. Kalau deret penjelas itu apa? Yang menjelaskan penyebab dan akibat. Ingat ya, jadi di pernyataan umum itu gambaran secara umumnya, secara general. Terus ke deret penjelas itu menjelaskan mengenai penyebab dan akibat. Ada tiga kan? Ya, kalau pernyataan umum yaitu menjelaskan secara umum. Terus deret penjelas itu yang menjelaskan penyebab dan akibat, dan kesimpulan itu menyimpulkan fenomena, ya, menyimpulkan fenomena tersebut. Coba sekarang nih, nanti kalian harus bisa mengidentifikasi mana bagian gambaran umumnya, terus mana dari penjelasnya, dan mana kesimpulannya. Apa maksud dari teks yang udah kalian baca? Ya, mengenai apa? Energi alternatif. Apa itu energi alternatif? Apa? Energi yang berasal dari alam.
Ya, udah paham? Coba yang teman, apa yang terjadi tadi? Ya, yang ini contohnya apa? Materi selanjutnya yaitu tentang apa? Kerjasama anggota ASEAN di bidang fintech, ya, atau ilmu pengetahuan dan teknologi. Coba dilihat di bukunya ada berapa kerjasamanya? 2 apa 3? Yang pertama apa kerjasamanya? Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang memiliki Tingkatkan kualitas sumber daya manusia anggota ASEAN. Nah, ingat ya, kerjasama anggota ASEAN di bidang yang pertama itu yaitu untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia anggota ASEAN. Coba yang kedua apa? kerjasama yang bertujuan untuk meningkatkan jumlah tenaga ahli yang memiliki keahlian di bidang ilmu pengetahuan. Yang kedua itu meningkatkan jumlah tenaga ahli anggota ASEAN. Ini bentuk kerjasama ASEAN itu yang pertama apa tadi? Meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Ingat ya, yang pertama itu meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kalau yang kedua itu meningkatkan jumlah tenaga ahli anggota ASEAN. Kalian tahu nggak kalau suka ada yang pertukaran pelajar? Pertukaran pelajar. Tahu? Mau ikutan nggak? Jadi misalkan nih kalian kan ikutan pertukaran pelajar, kalian bisa mengikutinya misalkan sekolahnya di luar negeri ataupun di pulau-pulau lainnya. Banyak sekarang mah banyak program yang mengadakan pertukaran pelajar. Misalkan nih dari SD ini pertukaran pelajarnya ke Bali misalkan, nanti yang dari Balinya ke sini, jadi saling bertukar. Diulang yang pertama apa? Meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Yang kedua itu meningkatkan jumlah tenaga ahli. Yang ketiga itu melakukan pertukaran pelajar. Sekarang kalian tugasnya mengerjakan diagram seperti yang di depan. Tahu nggak caranya gimana? Tadi kan ada diagram kerjasama apa? ASEAN. Berarti yang pertama itu apa tadi? Meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Jadi hari ini kita mau belajar tentang apa? Tentang struktur teks eksplanasi. Ada yang pertama apa? Pernyataan kedua deretan penjelas dan simpul ya. Terus kita juga telah belajar mengenai contoh sumber energi alternatif. Apa? Energi alternatif. Dari A. Contohnya apa saja? Ya. Terus juga kita telah belajar mengenai bentuk kerjasama negara anggotanya. Ada 3 juga ya. Ada 2 paham. Oke. Pembelajaran